Udah usia berapa, Len? Kenapa, Bang? Udah usia berapa? Dia 84 nanti Juni, ini ulang tahun 85. Oh, 85 ya. Sebenarnya ya kuat juga sih ya, udah sampai Iya. umur segini gitu dia masih sanggup bertahan. Oh. Ya, begitulah ceritanya teman-teman. Berarti lu COVID berapa minggu, Len? Total. COVID ini kan mulai itu 23 Februari kan. Ini sampai tanggal 18. Hampir sebulan. Sebulan kurang ya? berarti. Coba lu minum Hampir. obat, Selalu minum obat. Minum antivirus, antibiotik. Kemarin aja terakhir pas masih positif kan tanggal 12 tuh, aku tuh dikasih lagi antibiotik. Jadi minum lagi, ini kemarin habis antibiotiknya, makanya langsung pikir masa sih gitu masih positif terus ya kan. Jadi langsung aja PCR tadi pagi dan ternyata negatif. Sekarang udah segar banget berarti ya. Lumayan, masih sisa batuk-batuknya aja gitu, kayak masih keras-kerasannya gitu loh. Gatel. Kalau malam atau pagi-pagi gitu, gue tuh kayak gatel gitu. Sebelumnya gimana? Ini ada sesak-sesak juga nggak? Sesak. Ada apa? Sesak-sesak gitu. Sesak nggak ada? Enggak. Ya. Hampir sebulan, ya lama juga ya. Iya, lama juga. Sebentar ya guys, sebentar. Aku matiin video dulu sebentar. Maaf. Silakan kalau ada yang mau kesaksian, lanjut dulu. Maaf. Oke, teman-teman. Thank you, Ellen. Sophie nih, berbagi kesaksian dong. Kan baru kemarin ulang tahun nih, Sof. Gimana? Ada cerita apa? Malam semuanya. Sebelumnya makasih ucapan-ucapan yang tadi di WA dan di sini juga. Ya, gimana ya? Ulang tahun yang sekarang ini jujur hawanya beda banget dengan bahkan ketika pandemi pertama 2020 sama 2021 ulang tahun ya biasa aja sih, tapi ini tuh lebih biasa banget lagi. Tapi sebenarnya aku agak campur aduk sih perasaannya, karena kemarin banget pas ulang tahun itu adalah sesuatu yang nggak enak terjadi, dan itu aku nggak juga cerita ke orang tua karena itu pun informasinya baru masih seger banget gitu loh. Aku jadi belum bisa memproses informasi itu dengan tenang gitu. Aku nggak bisa cerita itu apa karena ya terlalu pribadi. Tapi saat ini itu informasi yang aku dapat itu harus aku klarifikasi ke dua pihak. Ini bukan pekerjaan, ini urusan pribadi. Jadi kemarin ketika itu pagi-pagi aku berangkat kerja, itu aku pagi-pagi ketika berangkat kerja tuh, itu aku begitu ya aku mendapat info, sebenarnya ya gimana ya, pokoknya gitu deh. Ketika aku tahu info itu aku langsung deg-degan. Pikiran aku udah kalut dan aku kayak langsung cari temen, bisa curhat sama siapa nih. Akhirnya curhat panjang ke satu teman. Di situ aku agak tenang sedikit. Tapi saat ini ya karena aku belum proses klarifikasi, jadi ini aku masih perasaan masih campur aduk banget. Dan ya karena hal itu aku jujur jadi nggak bisa ngerasain, oh kemarin ulang tahun gitu. Oh hari ini saya ulang tahun, aku jadi nggak bisa ngerasain itu. Walaupun sebetulnya harusnya bersyukur ya namanya juga ulang tahun gitu loh. Tuhan masih kasih umur. Tapi ini sesuatu info yang aku dapat ini tuh apa ya, di luar dugaan aku, dan
Aku nggak sangka-sangka, jadi dan ke depannya ketika kalau aku nanti lakukan proses klarifikasi bla 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 itu aku nggak tahu akan jadi apa nanti hasilnya. Yang jelas kasarnya dari sekarang aku udah siap untuk kemungkinan terburuk. Ya walaupun ya itu pasti bakal sakit banget sih buat aku. Ya nggak nyangka aja sih harus mulai umur yang baru dengan yang kayak gini. Gimana ya? Sorry nih kalau misalnya jadi kayak bikin suasana jadi nggak bagus. Cuma ya gimana ya? Karena ini sesuatu yang bagi aku sangat penting, pribadi banget, dan aku takut apa hasilnya nanti gitu. Karena bisa jadi kalau nanti hasilnya nggak sesuai dengan harapan aku, bisa jadi artinya aku udah apa ya? Nggak bisa dibilang membuang waktu, dibilang buang waktu juga enggak, karena ya pokoknya gitulah, ada waktu yang jadinya terpakai banyak, tapi ya begitu deh intinya. Jadi tapi kemarin entah kenapa aku ada ngomong lah ke orang tua, lebih ke kayak ujung-ujung mungkin mandok kata kali ya, kayak ucap ya makasih ya mami, dedi udah gini-gini, udah gini-gini gitu. Tapi di satu sisi kemarin itu entah kenapa ketika ngomong sama ortu, tiba-tiba aku kayak pengen nyanyi gitu. Ada satu lagu yang dari minggu lalu, sebelum kejadian ini, dari minggu lalu tuh udah nempel di otak. Kalau bahasa Inggris All the Way My Savior Leads Me. Kalau di Kidung Jemaat apa ya? Apa itu ya? Yang itu loh, yang kalau di Kidung Jemaat tuh yang suka duka diberikannya. Ya pokoknya kayak gitu deh kata-katanya. Aku kurang tahu nomor berapa. Itu entah kenapa dari pas ketika ngobrol sama ortu, aku kayak Mom, Dad, aku mau nyanyi ya gitu. Nggak tahu, mungkin itu kayak usaha aku untuk nabahin diri kali ya, karena aku lagi proses mengolah informasi yang aku terima di pagi harinya. Aku nggak tahu kenapa aku nyanyi itu, cuma kayaknya tuh aku kayak berharap, Tuhan, amit-amit kalau ternyata kemungkinan yang terburuk yang harus aku hadapin, kayaknya aku pengen dikuatin gitu. Aku kayak minta, Tuhan, tolong dong kuatin gitu loh. Kalau ternyata yang aku pikirkan bukan itu yang terjadi, ya puji syukur. Cuma kalau emang itu yang terjadi, aku kayak tolong dong kuatin aku gitu. Sebenarnya aku juga di satu sisi kesel dengan situasi ini, mungkin bahkan marah sama Tuhan gitu. Kok kenapa bisa kejadian gini? Nggak cukup nih aku lagi pergumulan keluarga, terus ternyata ditambah ini. Aku jujur kalau boleh kesel sama Tuhan, kesel. Cuma kemarin tuh kayak lagu itu kayak bikin aku sedikit agak harus lagu itu sedikit banyak liriknya bikin aku jadi mikir, Sof, ya udah, emang hal buruk tuh bisa terjadi sama siapa aja. Menjadi orang Kristen nggak jadi jaminan akan terhindar dari hal buruk gitu. Mungkin justru malah orang Kristen atau orang beragama apapun lainnya yang mencoba untuk taat, justru malah lebih dicobai lagi gitu. Tapi ya mungkin saat ini aku nggak bisa kasih kesaksian, oh aku sudah menang menghadapi pergumulan. Malah justru kayaknya tiap aku sharing cerita, malah yang ada pergumulannya belum habis-habis gitu. Jadi aku sebenarnya agak nggak enak juga sih kalau bercerita gitu di sini. Cuma tapi sedikit banyak aku bersyukur, berterima kasih bisa ketemu lagi di sini sama teman-teman.
mungkin mohon doanya aja, karena jujur nih aku takut dengan apa yang mungkin bisa terjadi, dan aku lagi juga berjuang supaya jangan sampai aku menyalahkan Tuhan, marah-marah terus sama Tuhan lebih daripada yang sekarang aku udah lakukan gitu sih. Jadi ya makasih teman-teman. Ya udah begitu deh. Oke, thank you ya Sofi. Tetap semangat. Nanti kita doain juga sama-sama ya di akhir. Kalau di sini mah kita nggak apa-apa kok, mau cerita apa juga cerita weh. Konsep. Justru itu yang apa ya, biarpun kita belum pernah ketemu offline gitu ya, cuman by online, tapi jadi serasa kayak udah akrab gitu ya. Justru di situ sih gitu, kayak jadi selain kita belajar Alkitabnya juga gitu, kita juga saling bantu satu sama lain gitu di sini gitu, biarpun belum pernah ketemu tapi kita jadi bondingnya gitu, jadi terasa gitu. Itu sih. Ada lagi teman-teman yang mau membagikan? Kalau tidak ada, kita mulai aja ya. Ya, lanjut aja ya. Soalnya udah 20.40 nih. Boleh hari ini bacaannya dibawakan sama Bang Esron ya. Silakan Bang Esron. Masih di mute, Bang. Ya. Halo guys, ya. Selamat malam. Kita pimpin doa dulu ya kali ya sebelum mulai ini ya, baca Alkitab ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa guys. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan pada kami Tuhan untuk menikmati hidup ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apapun yang sedang kami alami Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan, biar Engkau yang memimpin Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu Tuhan selalu indah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami tetap sadar Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Bapa yang selalu ada di samping kami Tuhan dalam situasi apapun Tuhan. Kami berdoa supaya apapun masalah Tuhan yang sedang kami alami pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya Engkau beri kekuatan Tuhan supaya kami bisa melewati setiap masalah tersebut Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan-Mu Tuhan, jika kami mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau Tuhan untuk kami bisa lewati itu Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu Tuhan indah pada waktunya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan supaya bacaan Alkitab kami pada malam hari ini Tuhan, kami mendapatkan hikmat yang bukan daripada hikmat kami sendiri Tuhan, tapi berasal dari Roh-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami Tuhan, supaya kami mendapatkan sesuatu yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, halo guys. Ya thank you ya. Ini kali pertama ya disuruh jadi BS Lead ini ya. Oke, kita baca hari ini judulnya Tight Situation ya. Dari Kejadian 44 ayat 18 sampai 34. Ini ada berapa orang ya? 1, 2. Ada 6 orang ya? Ya. Semuanya bisa baca nih? Oke. Ada yang nggak bisa baca nggak? Ada nggak yang bisa baca, guys? Stephen bisa baca nggak, Stephen? Bisa ya? Oke. Kayaknya bisa semua ya. Oke, dari 18 sampai 34 berarti itu ada berapa? Ada 2, 14 ya. 26 ya.
26 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6 orang. Berarti sekitar 6 ya. 6 ya. Oke. Bentar. Kejadian 4. Sama 5, Bang. 4 ya. 4 sama 5 ya. Oke. Ya, dari aku dulu ya palingnya. Nanti dari aku baca dari ayat 18 sampai 23. Terus Ellen baca dari 24 sampai 28. Terus si Ocha baca dari 29 sampai 33. Sampai 32. Ya. Terus si Sophie baca dari 33 sampai 34. Stephen bisa nggak, Stephen? Kayak Stephen belum bisa ya. Bisa. Ya? Bisa ya? Sorry. Berarti bentar. Ada Kak Vera juga, Bang. Berarti 4 aja ya. Coba gue ulang dulu ya, guys ya. Gue dari 18 1, 2, sampai 3, 21. 4, 5, 18 6. sampai 21 ya. Gue dari 18 sampai 21, terus si Ellen 22 sampai 24, si Verawati 25 sampai 28, ya si Ocha 29 sampai 31, terus si Sophie 32 sampai 33. Nah, terakhir ditutup sama Stephen ya di ayat 34. Jadi semuanya kebagian. Oke, langsung aja ya dari aku dulu, guys. Kejadian 44 ayat 18 sampai 21. Lalu tampilah Yehuda mendekati dan berkata, "Mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri." Ayat 19, Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, "Masih adakah ayah atau saudara kamu?" Dan kami menjawab, "Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia." Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, "Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita." Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, "Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hamba ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada. Maka ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu
ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Terakhir, Stephen mungkin. Ya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Oke, thank you guys ya. Nanti kita sharing pribadi, sharing masing-masing ya. Tapi sebelumnya aku mau highlight beberapa poin yang aku dapetin dari ayat Alkitab ini. So, jadi seperti yang tema kita yaitu tight situation ya yang di-share sama Ocha. Jadi mungkin ini bisa diartikan kayak situasi yang sulit lah ya, atau situasi yang difficult kayak gitu. Yang aku tuh sempat baca ya di perikop-perikop sebelumnya. Jadi sebelum kejadian supaya nggak misleading gitu. Jadi aku baca dari ayat 43-nya sampai kejadian 43, 42. Ada beberapa highlight poin yang aku dapat dari kisah Yusuf ini. Jadi di mana ada kayak semacam transformasi transformasi sikap lah ya, atau karakter ya yang dialami oleh dialami oleh saudara-saudaranya Yusuf ini. Ya, ada pengaruh sebuah situasi ya, ada pengaruh sebuah situasi terhadap sikap ya, terhadap sikap atau karakter atau level kesadaran lah kalau bahasa psikologinya ya. Jadi sebelumnya kan sebelum di ayat 44 ini atau di sebelumnya itu ada masa bahwa sebelum kelaparan kan, ada masa kelaparan, dan ada masa sebelum kelaparan kayak gitu. Dan sekarang ada masa yang lebih sulit lagi, yaitu masa udah kelaparan terus mereka lagi ketimpa musibah, yaitu musibahnya mereka dituduh lagi mencuri piala kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu mereka kondisinya baik-baik aja. Yang sebelum terjadi kelaparan itu kondisinya baik-baik aja. Nah, ternyata dari dua situasi ini ada terjadi perubahan sikap gitu. Jadi kalau aku lihat sebelumnya murid-muridnya saudara-saudara Yusuf ini sebelumnya itu selfish ya mereka lebih egois lah ya bisa dibilang, karena mereka melihat si Yusufnya ini lebih disayang sama si Yakub sehingga akhirnya mereka cemburu gitu. Mereka nggak peduli ya, waduh gue cemburu nih, so gue mau celakain aja adik gue nih karena dia lebih disayang sama Yakub kayak gitu. Nah, ada transformasi tuh dari selfish sekarang jadi selfless atau tidak egois lagi ketika ada masa-masa sulit kayak gitu. Nah, aku coba dalami ya, kenapa sih situasi yang sulit atau situasi yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan harapan ya kadang-kadang bisa merubah, kadang-kadang bisa mendatangkan kebaikan. Ya kalau kita lihat di sini ya itu si Yehuda itu jadi berubah banget ya, atau saudaranya Yusuf itu jadi berubah ya, saudara-saudara Yusuf jadi berubah sifatnya. Mereka tuh nggak mikirin diri sendiri lagi, mereka malah berpikir bahwa ya udahlah nggak apa-apa, gue aja yang menggantikan si Benyamin ini kayak gitu, karena kalau nggak nanti ayah kami gimana, atau intinya mereka lebih memikirkan orang lain ya daripada memikirkan dirinya sendiri. Jadi ada efek dari sebuah situasi ya terhadap transformasi ya, sebuah sikap yang tadinya selfish terus berubah menjadi selfless kayak gitu. Nah, itu yang
aku dapetin, salah satu poin yang aku dapetin dari kisahnya atau kejadian 44 ini. Karena ternyata Tuhan bisa memakai situasi, ya. Tuhan bisa memakai, Tuhan punya cara, baik itu melalui situasi yang sedang kita alami, ya meskipun situasinya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi itu malah bisa merubah cara pandang kita atau point of view kita. Ya, yang tadinya kita unconscious lah bisa ya, nggak sadar kayak gitu, atau lebih kepada egois ya, atau lebih memikirkan kita lagi mikirin kita mau menang sendiri gitu ya. Ketika situasi yang lagi baik-baik aja, kadang-kadang kita tuh suka mikirin diri kita sendiri kayak gitu ya. Ya kayak si saudara-saudaranya Yusuf ini, mereka mikirin diri sendiri. Mereka kayak, wah kenapa sih si Yusuf diperhatikan banget sama ayah kita, sama Yakub kayak gitu kan. Sedangkan kenapa gue nggak dipikirin? Oke lah, kita lakuin segala cara ya untuk supaya kita bisa lebih diperhatikan kayak gitu. Makanya mereka mencelakakan si Yusuf ini. Sampai akhirnya ternyata bisa berubah, guys. Ya. Ternyata bisa berubah 180 derajat ya. Tadi yang begitu, sekarang malah dia nggak peduli sama diri dia sendiri. Ya udah, gue nggak apa-apa lah, gue menggantikan si Benyamin ya. Asal si ayahku nggak kenapa-napa kayak gitu kan. Jadi ternyata karakter ya itu bisa berubah, atau something yang baik bisa terjadi ya, meskipun dalam keadaan sulit kayak gitu. Aku sempat cari ya, apa sih perbedaannya ya ketika kalau aku lihat nih ada perubahan itu selfish ke selfless ya. Tadi aku sempat baca-baca. Ya, selfish itu adalah kalau dari Wikipedia ya, selfish itu kan egois ya. Egoisme ya merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Ya, egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggapnya sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah egois. Nah, jadi sebelumnya ternyata si saudara-saudara Yusuf ini egois, guys ya. Dia nggak peduli ya mau mengorbankan siapapun. Ya mau mengorbankan teman atau mau mengorbankan saudara atau seseorang yang dicintainya. Asalkan bisa mendapatkan tujuannya sendiri. Ya tujuannya itu adalah mungkin mau supaya posisi mereka di depan Yakub itu tidak tergantikan, atau kepuasan validasi lah ya, atau supaya kecemburuan mereka itu tersalurkan, bisa dibilang kayak gitu. Nah, sebelumnya itu mereka egois ya. Nah, terus mereka sekarang jadi selfless ya. Mereka nggak mempedulikan ya situasinya setelah di masa-masa sulit ini ya, mereka jadi berubah ya. Jadi selfless, artinya ya mereka menjadi peduli dengan penderitaan orang lain. Ya, mereka peduli dengan penderitaan orang lain meskipun harus mengorbankan dirinya. Ya, itu yang terjadi, perubahan itu yang terjadi ya, efek dari situasi yang berubah kayak gitu. Itu yang satu highlight point yang aku dapat dari kisah Yusuf ini, atau dari kejadian 44 ini ya, di mana mereka bisa berubah karena ada situasi yang sulit kayak gitu, atau situasi yang sukar lah bisa dibilang kayak gitu kan. Nah, poin kedua ya yang aku dapetin dari pembelajaran di kejadian 44 ini ya adalah aku belajar juga dari Yusuf gitu ya, dimana dia itu selalu nggak peduli sama situasi apapun ya, dia selalu mempertahankan kesadarannya, atau dia selalu mempertahankan hidupnya untuk nggak peduli situasi apapun, dia selalu belajar untuk dipimpin oleh Tuhan lah ya, atau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Jadi mau dia dalam keadaan sulit, mau dia dalam keadaan senang ya. Sekarang kan dia dalam keadaan senang nih, dia tetap aja stay dalam
jalan-jalannya Tuhan. Ya dalam keadaan sulit, waktu dia dijual, dia tetap setia sama Tuhan, dia tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Sekarang ketika dia lagi dalam posisi enak, dia juga berusaha untuk mempertahankan kebijaksanaannya atau berusaha untuk mempertahankan hidupnya itu dipimpin oleh roh kayak gitu. Nah ini yang aku pelajarin. Kadang kita guys ya di dalam, baik itu di dalam dunia pekerjaan atau dalam kehidupan kita sendiri, kita tuh nggak stabil ya. Terus saya gue tuh kadang dulu nggak stabil kalau misalnya dalam keadaan enak ya atau dalam keadaan semuanya baik-baik aja. Kadang-kadang kita merasa kayak egois gitu loh, atau lupa sama Tuhan. Jadi kita nggak mengandalkan Tuhan. Jadi kayak kita, ya udahlah, gue udah baik-baik aja kayak gitu kan. Akhirnya kita kadang-kadang nggak peka ya sama orang lain, atau kadang-kadang kita menjadi egois atau menjadi selfish sehingga kita lupa ya mendengarkan suara Tuhan. Tapi begitu ada masa sulit ya, ketika ada masa sulit, akhirnya kita sadar lagi, oh iya gue lupa sama Tuhan. Akhirnya gue datang lagi sama Tuhan. Ya kadang masa sulit itu bagus juga kayak gitu loh di dalam kehidupan kita. Kayak bagus juga ketika masa sulit itu terjadi, kita menjadi semakin sadar, kita jadi bergantung ya pada Tuhan. Akhirnya kita tersadarkan karena kita sering dalam posisi tidak sadar ya kalau dalam kondisi baik-baik aja. Tapi ketika dalam masa sulit, kadang-kadang kita jadi malah disadarkan. Akhirnya kita balik lagi kepada Tuhan. Ya, jadi key point yang aku dapat atau take away yang gue dapat dari pembelajaran kisah Yusuf ini, khususnya di ayat 44 ini, ya, baiklah kita untuk sebenarnya mau dalam kondisi apapun, ya, mau dalam kondisi sulit, mau dalam kondisi nggak sulit, atau mau dalam kondisi happy, atau mau dalam kondisi nggak happy, sebisa mungkin untuk kita stabil, atau sebisa mungkin untuk kita tetap dipimpin oleh dipimpin oleh roh, ya, atau dipimpin oleh firman Tuhan, atau dipimpin oleh suara Tuhan, atau dipimpin oleh dipimpin oleh Yesus lah kayak gitu ya. Karena apa? Ketika kita dipimpin itu kebijaksanaan ya atau hikmat itu tuh akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi begitu kita nggak dipimpin, kita tuh kadang menjadi malah, kalau aku secara pribadi malah jadi kayak suka hilang arah ya kayak gitu. Suka hilang arah, akhirnya kita menjadi mengandalkan diri sendiri atau ya membuat hikmat-hikmat sendiri. Tapi kalau kita dipimpin, itu percayalah akan banyak hal yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, hikmat Tuhan ya itu akan banyak datang kepada kita ketika kita berusaha untuk dipimpin oleh Tuhan. Ya jangan sampai jangan sampai, kalau bisa jangan sampai situasi sulit dulu terjadi kayak gitu. Ya, kalau bisa jangan sampai Tuhan menggunakan cara-cara yang sulit untuk menyadarkan kita. Kayak gitu. Baru kita sadar, tapi harusnya dalam situasi apapun kita sadar bahwa kita dalam Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan. Ya. Makanya si murid-muridnya, saudara-saudaranya Yusuf ini, ya, saudara-saudaranya Yusuf ini, Tuhan pakai ya melalui Yusuf, melalui situasi ya untuk menyadarkan mereka. Akhirnya mereka jadi berubah. Itu sih guys yang gue dapetin lah ya dari kisahnya saudaranya Yusuf ini. Ya cukup memberkati sekali sih, cukup dapat take away lah ya. Ternyata situasi itu bisa merubah ya, ternyata merubah karakter ya. Ternyata ada transformasi ya yang terjadi ya ketika ada situasi sulit yang tadinya karakternya egois ya atau selfish bisa jadi selfless atau tidak egois ya, tiba-tiba bisa dirubah ya. Tuhan pakai situasi ya yang sulit untuk mendatangkan sebuah kebaikan ya, dalam artian mendatangkan atau merubah behavior atau merubah karakter.
Nah, mungkin teman-teman bisa sharing nggak, guys? Apa sih yang pernah nggak kalian dalam situasi sulit atau dalam situasi apapun, tiba-tiba kalian menjadi dapat hikmat, tiba-tiba kalian menjadi ada hal positif yang tersadarkan lah ya, atau diubahkan ya ketika dalam situasi-situasi sulit, atau yang tadinya nggak kepikiran, akhirnya jadi kepikiran. Ya, boleh guys, teman-teman sharing ya, berdasarkan situasi yang terjadi atau ayat kejadian 44 ini. Sharing. Boleh, silahkan. Ya. Dari Kak Vera mungkin ada yang mau dibagikan, Kak? Ellen seneng banget sih nyebutin nama aku. Ya dong. Aku tuh tadi diberkati sama apa sih yang situasi sulit mengubahkan. Saya juga ngalamin sih kayak gitu. Situasi sulit mengubahkan. Dulu tuh saya tuh ada dalam posisi nyaman gitu, kayak baca firman belang beton gitu. Tiba-tiba tuh ini udah saya ceritain sih, di tahun 2021 tuh saya pernah mengalami yang namanya takut mati gitu. Jadi mau nggak mau tuh jadi cari Tuhan gitu. Jadi mau nggak mau jadi baca firman setiap hari. Karena kalau takut mati saya nggak tahu lagi solusinya selain cari Tuhan kan ya. Jadi benar situasi, padahal tuh saya nggak kenapa-napa loh. Saya kayaknya tuh jadi saya kena COVID. Tapi saya nggak minum antivirus, nggak tahu ngaruh kayaknya dari situ ya. Pas varian Delta tuh, terus udah gitu tuh orang-orang tuh ngalamin yang namanya long term after COVID gitu ya. Saya ngalamin itu kali ya. Jadi tuh semua badan tuh kerasa sakit, tapi tuh pas diperiksain ke dokter katanya nggak kenapa-napa. Tapi gue ngerasa sakit dan sampai nggak bisa tidur gitu. Tapi ya jadi takut mati gitu. Jadi ya akhirnya cari Tuhan gitu, bener-bener cari Tuhan gitu sampai ngerasa damai gitu kan ya. Dan mulai rutin baca firman, sekalipun ada masanya sih, sekarang tuh udah nyaman gitu, ada masanya gitu 2 hari baca firmannya gitu kan ya, ada masanya seperti itu. Nah itu sih, terus aku tuh jadi keingetan ini juga, Yusuf juga ngalamin situasi sulit ya, bener nggak sih? Jadi dia dibuang sama keluarganya gitu, tapi tuh dia tuh kayak terus udah gitu ditaruh ke penjara, udah gitu di penjara dia apa sih namanya? Di penjara juga dia dilupain gitu sama rekannya, padahal udah diartiin mimpinya gitu kan ya. Jadi aku ngebawa situasi sulit itu ada yang buat mengubahkan. Tadi Asron bagian bahwa apa sih? Jangan sampai kita masuk dalam situasi sulit yang gara-gara kebebalan kita gitu ya. Iya benar. Gara-gara kebebalan kita baru kita mau berubah gitu. Tapi nggak melulu sih situasi sulit gara-gara kebebalan. Ada masanya situasi sulit itu bawa kita buat promosi gitu. Emang Tuhan, emang kayaknya gue udah cari Tuhan kok, tapi situasinya masih sulit aja gitu. Karena ya mungkin itu promosi juga dari Tuhan gitu. Tetaplah berada dalam jalannya Tuhan gitu. Iya sih, kalau lagi itu benar, tetap aja lah dalam jalannya Tuhan gitu ya. Apapun yang terjadi, kalau misalnya kita udah ngelakuin bagian kita kok tapi masih sulit sih, ya mungkin Tuhan ada rencana yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu situasi jadi sulit gara-gara kita bebal, ya berubahlah gitu. Itu sih. Iya benar-benar sepakat banget ya tadi kata Vera ya. Ya kadang kita malah banyak tersadarkan atau makin banyak hikmat ya yang kita dapetin dalam situasi sulit. Gue juga agree sama itu. Ketika kita dalam kondisi-kondisi yang sulit, kadang-kadang kita jadi mengandalkan Tuhan. Akhirnya hikmat itu datang. Ya kebijaksanaan itu datang. Ya kita jadi selfless gitu loh. Jadi kita nggak ngandelin diri kita, ya. Jadi ngandelin Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa situasi sulit itu jelek, ya situasi bagus itu oke. Nggak juga. Kadang-kadang situasi yang nggak sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang itu baik buat kita kan. Ya kan kayak aku selalu analogikan kayak misalnya kita nge-gym lah ya, nge-gym contohnya. Nge-gym itu kan nggak enak ya di badannya, kayak kita tuh kayak sampai sakit gitu. Sampai sakit, tapi
ketika sakit itu terjadi, ya, besoknya atau lusanya otot itu terbentuk atau efeknya itu bagus ya, badan kita tuh jadi enak dilihat ya, terus kita jadi makin sehat ya. Tapi kalau kita nge-gym-nya nggak sampai sulit ya, kalau kita nge-gym-nya cuman angkat barbelnya cuma 2 kilo ya atau 1 kilo, yang mana itu ringan banget ya, ringan tapi nggak berat gitu, itu nggak ada yang terbentuk guys. Besok-besoknya otot kita sama-sama aja, badan kita sama-sama aja. Jadi nggak selamanya situasi yang sulit itu nggak baik ya, atau situasi yang tidak kita harapkan itu sesuatu yang tidak baik. Nggak juga, kadang itu menjadi baik juga. Dan nggak selamanya juga situasi yang baik itu adalah baik buat kita. Kadang-kadang malah kita jadi comfort zone. Ya akhirnya kita jadi lupa, kita jadi jumawa, dan akhirnya kita jadi unconscious ya, nggak sadar. Ya kita hidup nggak sadar, kita cuman mementingkan ego kita sendiri ya, kita di-driven sama ego kita atau di-driven sama keinginan-keinginan kita, yang akhirnya itu tanpa kita sadari mengarahkan kita kepada sesuatu yang buruk. Itu sih ya yang tadi menyambung dari Fer. Ada lagi nggak guys, teman-teman guys, yang mau sharing ya terkait situasi sulit, mungkin pengalamannya ya. Bener nih tadi yang Kak Vera nih, kalimat terakhir nih nyangkut banget di otak. Kalau ternyata situasi sulit itu karena kebabalan kita, berubahlah. Yeah. Itu sih bener. Kadang juga kita bisa ada di situasi yang sulit, terhimpit gitu ya, yang memaksa kita untuk jadinya mungkin bikin keputusan-keputusan juga yang kita mungkin juga bingung gitu, harus apa gitu ya, apa yang harus kita lakuin. Itu sedikit banyak biasanya kadang-kadang ada juga gara-gara perbuatan kita sendiri gitu ya nggak sih, gitu, karena kelakuan kita gitu. Mungkin di sebelum-sebelumnya mungkin Tuhan kayak udah ingetin gitu dari hal lain mungkin, cuman ya kitanya yang bebal gitu ya, jadi kayak seolah-olah masalah tuh datangnya bertubi-tubi gitu, padahal mungkin Tuhan kan lagi ngingetin kita gitu, mungkin berkat dari Dia gitu, kayak supaya kita belajar, supaya kita ngerti gitu ya nggak sih gitu. Soalnya kayak pasti kan sedikit banyak ada juga yang maksudnya segala sesuatu terjadi itu pasti karena ada alasannya gitu. Nah, jadi mungkin aja itu karena perbuatan kita sendiri juga yang kadang mungkin kita nggak sadar gitu. Kalau di sini ya mungkin kayak contohnya ya karena perbuatan saudara-saudaranya sebelum-sebelumnya gitu kan, yang mereka ngejahatin saudaranya sendiri gitu. Nah, mungkin sampai di titik ini baru poinnya kayak mereka kayak ditegur gitu ya, kayak gimana sih gitu, kayak akhirnya mereka ada di situasi ini ya juga mungkin karena Tuhan pengen tahu gitu ke mereka gitu, kayak atau ke kita ya kadang-kadang gitu, supaya kita ya berubahlah gitu. Kayak soalnya berubah itu nggak mungkin kan dari orang lain tuh ya, persenannya sedikit banget ya, kayak yang kita bahas minggu lalu gitu, kayak harus dari diri sendiri gitu. Kayak makanya Tuhan mungkin kayak udah bingung gimana caranya ya gitu ya, ini orang gitu, mungkin sampai harus dikasih suatu situasi di titik yang kita benar-benar kayak wah gila banget gitu, sampai ya, tapi ya harusnya sih semoga jangan sampai harus kayak gitu, kita udah sadar dulu gitu ya. Itu sih tadi yang aku dapat banget tuh dari kalimat terakhir Kak Vera tuh, mantap, berubahlah. Iya. Tapi gini Len, benar juga tadi kata Vera ya. Kadang-kala kita tuh nggak ada salah apa-apa, atau kita merasa kita nggak gimana-gimana, tiba-tiba situasi sulit itu kan datang aja gitu kan. Ada dua hal. Yang pertama, situasi sulit yang karena memang kesalahan kita, tapi kadang-kadang kita nggak ada salah apa-apa, sesuatu itu datang aja gitu. Jadi lebih baik sih kalau aku ya berpikir bahwa ya kayak situasi sulit itu
bisa jadi itu semuanya ada alasannya kan kayak gitu. Dan itu yang kita nggak tahu sebenarnya. Apa yang dipikirkan Tuhan atau jalannya Tuhan kan berbeda dengan apa yang kita pikirkan kan. Tapi kita tuh suka kayak memakai akal kita gitu, membuat skenario di pikiran kita tuh kayak, wah kenapa harus begini, kenapa harus, sekarang kan kita tahu kan cara berpikirnya Tuhan. Akhirnya kita stres sendiri, ya kan. Sebenarnya yang buat stresnya it just situation sebenarnya, yang mau buruk mau baik. Tapi kan yang buat kita tuh suffer sebenarnya apa? Kalau aku lihat pikiran kita sih yang ngebuat kita suffer. Ya nggak sih? Misalnya contoh gini, gue dipecat contohnya dari kerjaan. Gue suffer gara-gara pikiran aku. Aku mikirnya langsung, aduh, gimana ya, apa kata orang ya? Gue dipecat. Aduh, besok mau makan apa ya? Aduh, gimana bayar tagihan? Padahal itu belum terjadi kan. Besoknya juga belum terjadi, tapi gue udah suffer duluan. Gitu. Padahal itu it just situation. Tapi pikiran kita kadang-kadang suka, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih ini? Kenapa sih gue yang dipecat? Padahal kan gue nggak melakukan salah. Padahal kan gue udah bekerja keras. Gitu. Seakan-akan kita tahu semua jalan-jalan Tuhan dan seakan-akan kita tahu kalau itu tuh nggak oke gitu. Padahal kita nggak tahu kan. Ternyata dari situ bisa jadi kita jadi entrepreneur, ya kan? Atau kita jadi lebih kaya lagi. Tapi kita selalu kadang pikiran kita melihat itu dari negatif way kayak gitu kan. Makanya kalau aku sih lihat ya dalam situasi sulit ya kayak tadi yang si ini bilang ya. Kalau yang memang kita memang bukan dari salah kita ya, memang bukan dari buat kita. Jangan resisten sih. Ya. Resisten itu artinya kayak kita nggak menerima situasi itu sendiri. Akhirnya kita suffer, menderita. Yang membuat kita menderita itu sebenarnya bukan halnya atau situasinya, tapi skenario atau pikiran-pikiran yang bermain lah. Gitu. Kita tidak menerima situasi itu. Padahal kalau kita menerima situasi itu, kita berserah pada Tuhan, ya akhirnya itu menjadi situasi sebenarnya. Dan bisa jadi ada hal yang positif, terobosan-terobosan kayak yang dialami oleh si Yehuda itu. Akhirnya dia ada terobosan, akhirnya dia bisa menjadi seorang yang berkarakter lebih bagus lah. Itu sih ya. Ada lagi nggak guys ya sharingnya mungkin dari Desi atau dari Sophie atau Chandler Steven? Kan kita berbicara apa situasi sulit ya. Ya kebetulan. Nah, kenapa yang aku lagi alamin sekarang kenapa ngepas banget sih? Apa ya? Aku mungkin nggak bisa bilang banyak karena situasinya ini belum selesai gitu. Baru kejadian malah. Cuma kalau yang aku bisa pikir yang situasi sulit ini tuh ya aha momen bener. Aha momen banget. Apa ya? Kalau aku rasa nih kemarin itu ketika itu terjadi itu ya ketika ya itulah terjadi itu aku kayak sebenarnya kan sebelum ini aku juga ya kalau mau dikata imannya goyah lah ya gitu. Imannya goyah. Cuma kemarin ketika hal yang tak terduga itu terjadi yang lah gue nggak bikin salah apa-apa, gue perasaan nggak ada buat aneh-aneh deh. Kok kenapa ini kejadian gitu? Kejadian yang ya namanya juga di luar kuasa ya. Kenapa nih kok bisa begini? Itu mungkin karena itu hal yang berhubungan dengan aku pribadi itu sesuatu yang penting banget buat aku tuh aku jadi kayak kaget. Terus yang tadinya aku udah nggak tahu deh mungkin sama Tuhan sebelumnya udah antipati, udah kesel. Kayak kemarin tuh kok kayak malah jadi aku kayak ya setelah curhat juga aku jadi kayak agak ditenangin terus kayak kok malah jadinya ini agak gimana ya, malah jadinya pengen dengerin lagu gereja gitu contohnya. Jadi kayak
Jadi makin dekat sama Tuhan ya. Gimana ya, kayak kesannya kayak aku beneran lagi kena apa-apa terus pengen ngadu gitu loh. Gimana sih? Nah, kebetulan kasarnya udah selama ini udah lama nggak ngadu sama Tuhan, tapi ini situasi kayaknya terlalu gimana, jadi jadi aku kayak nyari Tuhannya gitu. Terus itu satu, jadi nggak tahu ya, mungkin sedikit banyak kejadian yang kemarin yang aku alamin itu mungkin juga satu teguran, tapi apa mungkin masih bentuk perlindungan Tuhan, bagian dari bentuk perlindungan Tuhan. Jadi kayak aku jadi mikir, apa mungkin kejadian gak enak ini tuh perlu aku alamin, ya maksudnya satu biar insaf dikit lah, aku jadi manusia, sama juga biar nggak terlalu kurang ajar juga, karena selama ini mungkin aku kayak bisa dibilang kebanyakannya ngeluh, kebanyakan mungkin nyalahin Tuhan, karena tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau aku begitu terus makin kurang ajar, pada akhirnya apa sih yang tersisa dari manusia kalau dia makin kurang ajar sama Tuhan gitu. Ya aku nggak tahu ya, itu pengalaman orang beda-beda, cuma ini aku sih lagi berpikir ya, kalau aku makin terus kurang ajarannya terusan gitu, mau jadi apa gitu. Mungkin bisa jadi ya kejadian sulit itu terjadi supaya menyadarkan aku kalau udah waktunya nih kamu balik ke saya gitu loh, kasarnya ya. Cuman ya aku tinggal berdoa aja, semoga perasaan yang aku alamin ini tuh bukan perasaan sementara, tapi perasaan yang boleh terus berkelanjutan gitu. Maksudnya perasaan ingin bergantung sama Tuhan gitu sih. Oke, thank you ya, Sophie. Ya, kadang situasi sulit itu membuat kita kembali ke Tuhan ya, karena Tuhan pengen, ya kalau yang aku alami ya, kadang-kadang Tuhan pengen kita tuh nggak melekat ya kepada apapun juga selain kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang dikasih sesuatu yang sulit gitu, supaya akhirnya oh iya ya, gue nggak tahu lagi mau kemana nih, gue ke Tuhan lah. Sebelumnya kita melekat kepada pekerjaan kita melekat kepada uang kita melekat kepada misalnya relationship sama pacar kita atau apapun, sehingga kita agak lupa nih sama Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan ngebuat situasi supaya kita sadar, oh iya, gue harus balik lagi sama Tuhan, karena nggak semuanya ternyata bisa gue kontrol. Gitu, gue harus balik lagi kepada Tuhan. Kadang itu juga terjadi gitu, untuk kita nggak melekat lagi kepada apapun juga selain pada Tuhan. Jadi bisa jadi kalau positive things-nya ya Tuhan masih sayang sama kita. Makanya dikasih situasi itu supaya kita nggak terlalu jauh. Ya, kalau nggak kita makin jauh tuh, kayak siapa nih? Biasanya dengerin lagu dugem tiba-tiba jadi lagu rohani. Nah itu kan kita nggak akan bisa ingat lagu rohani ya kalau misalnya nggak ada situasi sulit gitu. Kita kayaknya ya udah happy aja, have fun terus ya. Akhirnya bablas. Ya, jadi kalau aku sih situasi sulit sih, ya bisa jadi caranya Tuhan sih, ya in a positive way ya, untuk membuat kita menjadi semakin conscious, membuat kita semakin sadar bahwa ya Tuhan ya satu-satunya memang yang harus kita pegang. Nggak ada hal lain yang bisa kita pegang ya selain Tuhan. Gitu, karena cuma Tuhan lah yang sebenarnya firm lah ya, atau konsisten atau stabil. Kalau faktor eksternal, Jeff, itu akan ada berbagai macam cara untuk itu nantinya akan mengecewakan kita. Apapun itu, kalau kita gantungkan kebahagiaan kita kepada something yang eksternal. Aku gantungkan kebahagiaan gue kepada pekerjaan. Kita nggak tahu besok ternyata tiba-tiba kenapa-napa dengan pekerjaan. Tiba-tiba bad things terjadi. Gantungkan sesuatu kepada relationship. Ya kadang-kadang nggak semua pacar atau
siapapun juga bisa mengerti kita kan. Kadang-kadang mereka nggak mengerti kita. Akhirnya apa? Kita kecewa. Ya, sesuatu yang eksternal itu nggak pernah stabil. Selalu ada jutaan cara untuk membuat kita kecewa. Ya, kalau kita gantungkan kepada atau kita melekat kepada sesuatu yang eksternal. Kayak Tuhan kadang-kadang, ayo balik lagi kepada saya, balik lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Kita jadi stabil kayak Yusuf. Ya, Yusuf stabil dia. Karena dia nggak peduli sama situasi apapun, situasi lagi di penjara, situasi lagi enak nih, Tante Potifar kan situasi bisa dibilang enak ya. Waktu di Tante Potifar dia disuruh melayani Tante Potifar, tapi dia tetap stabil. Dia tetap pergi, dia tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Oh, gue nggak mau, gue jaga credibility, dia tetap pergi. Stabil terus kayak gitu. Nah, tapi kalau nggak stabil, akhirnya nggak, tanpa kita sadari, ya makin jauh sama Tuhan. Jadi ya itulah ya yang cara-caranya Tuhan ya tak terduga. Desi mungkin mau sharing ya? Atau Ocha atau Stephen ya, sharing pengalaman-pengalaman ada di masa-masa sulit atau terkait dengan ayat Alkitab hari ini. Atau Ellen udah sharing belum ya? Ellen ya, MC kita. Aku lagi nih. Aku udah tadi. Lu udah sharing ya tadi? Oh iya, sorry. Lupa. Setelah Kak Vera. Bapak nih, Bapak benar. Stephen, monggo dipersilahkan. Ibu Ocha. Iya, Ocha, Stephen atau Desi. Desi telah join, jadi kayaknya dia kurang keep up. Dengerin dulu. Oke, baik. Kita ada ini juga nih. Ada yang baru join tadi ya. Halo Tania. Oh, ya. Halo Tania. Halo semuanya. Salam kenal Tania. Salam kenal Kakak Abang. Ya, gimana Pak Stephen? Udah buka kamera mau ngomong kan ya? Bro Stephen sharing dulu, Bro. Oh enggak, tadi itu maksudnya Tania kenalan dulu. Tania. Oh iya. Ini Tania teman saya nih, dia satu marga juga sama saya. Kita gaul. Oh, temannya Bang Stephen. Iya. Tania perkenalan dulu, Tania. Boleh, silahkan. Kenalan asal mana, umur berapa? Iya dong. Namanya. Iya. Dari mana, kegiatannya, sibuknya apa? Aku Tania Boruta Gaul. Aku sibuknya. Kameranya mana Tania? Nyalain kameranya Tania. Kameranya nggak kelihatan. Oh, harus nyalain kamera. Kalau bisa. Iya, ini abang-abang semua nih. Abang-abang kakak-kakak semua soalnya. Paling muda kayak Tania nih. Masih kuliah? Iya, masih kuliah. Oh, semester berapa? Baru masuk semester 2 tahun ini. Masuk, iya. Iya, berarti paling muda ya. Kalau Cika udah ini ya, dia mau udah jalan ya kuliahnya. Ya, gimana? Boleh lanjut tadi ya? Aku tinggal di Bekasi. Jawa Barat. Iya. Ini sama Stephen teman apa nih? Teman apa, Bang? Apa? Kok nanya? Ini kita kenal dari platform juga sebenarnya, kenal online juga sama kayak teman-teman di sini lah ya, bisa dibilang. Cuman kalau di sini kan dari kayak grup atau web study. Tapi kalau sama Tania ini, kalau ada yang tahu Clubhouse, tahu nggak sih Clubhouse? Ini teman dari Clubhouse juga. Tahu. Jadi kenal dari Clubhouse, kita ada beberapa join berapa kali bareng, terus ya gitu. Aku tahu dia satu marga lah ya kita, karena udah gaul sama si Menjuntak sama adikku ini gitu. Oke, baik. Selamat bergabung ya Tania. Moga-moga minggu depan bisa ikut lagi. Amin, makasih Kak. Ada yang mau dibagiin nggak? Tadi sempat denger, udah sempat denger di mana? Barangkali ada yang mau di-sharingin? Aku baru denger sedikit sih, jadi kayak belum paham dari awal.
Tadi Bang Steven ngasih linknya terlambat. Waduh, Bang Steven gimana nih? Sorry. Udah di-share dari hari kemarin. Sorry. Aduh. Baru tadi, Kak, jam 8. Setengah 9. Oke. Astagfirullah. Oke. Kalau gitu Ibu Ocha, Enggak, gue denger dulu aja dari tadi. nggak bisa. Ibu Ocha nggak ada aturan denger dulu. Kenapa gue nggak boleh cuma denger doang? Tumben nih nggak ada suaranya nih. Aduh. Ya, karena sudah dikatakan semua yang akan gue katakan. Borong Bang Esro nih. Gue apa ya? Gue melihat Ibu Huda ini memberanikan diri sih. Jadi aja dia ada dikatakan yang ayat ke-18, lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mendekati Yusuf ya. Yusuf yang di sini tuh sebenarnya adalah sama dengan si Firaun gitu, istilahnya rajanya lah ya. Dia memberanikan dirinya, memohon, terus dia kata-katanya gini, mohon bicara Tuanku, izinkan kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan jangan kiranya bangkit amarahmu terhadap hamba ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Yang sebelumnya dia juga ingin menolong. Aku nggak tahu itu sebenarnya menolong atau mengambil keuntungan ya. Yehuda ini kan bilang kalau misalnya jangan dibunuh, kita nggak dapat untung apa-apa, mending dijual aja gitu kan. Nah, aku nggak tahu itu tuh tujuannya untuk mengambil untung atau emang dia ingin menyelamatkan tapi dengan cara yang lain gitu. Dan di sini juga dia melakukan memberanikan diri juga di kondisi yang memberanikan diri untuk menghadap istilahnya raja orang kedua di Mesir itu untuk menyampaikan, menolong adiknya gitu. Aku lihat, wah, hal yang luar biasa sih. Kadang-kadang kita menutup mulut kita ya dengan hal yang sebenarnya harus kita bela. Aku kadang gitu juga sih. Kadang ketika aku harus membela tentang Tuhan Yesus gitu ya, di depan orang lain, bukan membela Tuhan Yesus, maksudnya menyebutkan hal yang benar gitu. Kadang-kadang, bodo amat lah, terserah mereka lah, salah-salah mereka gitu. Tapi ada momen yang emang harusnya di setiap momen itu kita menjunjung kebenaran gitu. Di sini Yehuda juga belajar untuk memberitahukan, memberanikan dirinya, memberitahukan apa yang sulit gitu, sebenarnya hal yang sulit gitu. Kadang-kadang kalau aku di lingkungan aku, di sehari-hari lah gitu, kalau di agama aku ya, kayak, apa lo nggak minum kopi, Cak? Kenapa lo nggak makan ini, makan itu? Biar sehat, gitu aja. Karena kalau aku jelasin, ntar mereka, iya karena di agama aku gini. Ntar mereka jadi, aduh lo so rohani banget sih. Padahal itu ketakutan di pikiran aku aja. Belum tentu mereka juga bilang gitu kan. Harusnya ya dengan berani, apa yang lo anggap, lo yakin gitu benar, nyatakan gitu. Karena orang-orang yang dibutuhkan di akhir zaman adalah orang-orang yang punya integritas, berani mengatakan ya kalau benar dan tidak kalau itu salah gitu. Nah, si Yehuda ini memberanikan dirinya untuk mengatakan hal yang sebenarnya sulit gitu. Sebenarnya juga dia di antara hidup dan mati juga jadinya sebenarnya kondisinya. Aja paling. Karena yang lain-lainnya sudah all good, semuanya sudah disampaikan dengan baik sama Bang Ron dan teman-teman juga sudah menambahkan gitu.
Thank you. Jadi dalam situasi sulit kadang-kadang ada keberanian yang muncul ya. Hidup dan mati ya. Tapi ada karakter yang Kayak baik gue juga pas muncul. di Karakter keberanian. kayak gue pas dicopet itu yang dijamret, gue bilang itu kayaknya lari tercepat gue seumur hidup. Dan itu gue teriak sekencang-kencangnya. Padahal gue Nggak malu lagi ya, teriak-teriak nggak malu lagi ya. Itu kayak hilang aja Lagi COVID. sakitnya. Lagi COVID, itu kayak hilang aja sakitnya. Sorry, gitu. Ya, Tiba-tiba ada tenaga gitu. Iya, tiba-tiba Ya, situasi ada. kadang-kadang bisa berubah ya. Situasi itu tanpa kita sadari bisa merubah hidup kita. Iya. Tapi kenapa harus situasi sulit dulu ya guys ya? Kenapa nggak situasi biasa-biasa aja kita bisa di best performance kita gitu, di performance yang baik kita gitu. Kenapa harus situasi sulit baru kita itu performance terbaik kita tuh muncul gitu kan? Power of kepepet mungkin. Nah, eta bener. Bukan Karena nggak bukan power conscious of kan, ya? kepepet sih, apa sih Karena nggak maksudnya? conscious kali gitu, nggak sadar. Kita selalu hidup dalam ketidaksadaran sih, menurutku. Beda sama si Yusuf. Yusuf tuh selalu sadar deh. Mau sulit, mau oke. Dia tuh lebih stabil, selalu berusaha untuk dipimpinnya, menjalani hidup dengan firman Tuhan. Kayak dia selalu stabil terus. Kalau yang lainnya tuh harus di situasi yang sulit dulu tuh, baru keluar. Sungguh-sungguh. Tapi gue malah dapat ide lain sebetulnya gitu. Gue coba Gimana, dapat bro? perspektif lain. Sorry nih Bang. Jadi satu kali gue pernah cerita kayaknya waktu itu di care group ini gitu ya. Pertama kali gue bawa motor, aku bawa motor tuh SMP. Ini ilegal ya, bawa motor ilegal, bukan bawa motor legal. Jadi bawa motor ilegal tuh SMP. Terus ilegal maksudnya nggak pakai SIM, nggak punya SIM. Nggak punya SIM. Jadi cuma bawa motor aja. Maksudnya bawa motor gitu. Jadi motornya ini motor teman gitu. Jadi setiap pulang rumah ke arah gitu kan, selalu bilang kayak, temen gue yang bawa dong gitu. Temen gue ini punya SIM, cuman kayak aku bilang, aku yang bawa dong gitu. Jadi selalu aku yang bawa. Setelah 2 minggu, sampailah kejadian gitu. Aku pernah cerita bahwa nabrak. Jadi ini baru pulang sekolah, keluar dari sekolah, keluar baru dari gerbang langsung nabrak gitu, nabrak ibu-ibu. Terus ibu-ibu ini kebetulan suaminya gitu ya, polisi gitu. Jadi dia bilang, kamu mau ganti rugi nggak gitu? Kalau nggak saya laporin ke suami saya. Terus udah dia ngomel-ngomel kan di ibu-ibunya, mohon maaf kayak Jawa gitu ya. Jadi Jawanya yang kayak Jawa Timur ya kayaknya gitu, yang kayak mencak-mencak gitu. Jadi ngomong, Jawa kasar ya. Gini. Jadi udah mencak-mencak gitu. Aku udah keburu panik duluan lah, cuman kayak, maaf bu gitu kan. Terus di depan sekolah, jadi bayangin di depan sekolah itu nabrak, depan sekolah ada satpam, terus rame lah anak-anak sekolah gitu kan, pada saat ngerubungin. Baru pulang sekolah kan, gitu emang kayak rame banget. Jadi di situ kayak udah malu, takut, sedih, ya pokoknya semuanya lah bercampur gitu ya. Terus di situ aku cuma bilang janji sama kayak ibu tuh ya nanti saya coba settle gitu ya. Karena waktu itu mama saya dipanggil, pas aku datang cuma dibilang sama ibu ini suruh bayar ganti gitu kan. Berapa? 300.000. Ini 2000 berapa ya? 300.000 ya. 2006, pokoknya sekitaran itu lah. Oke, pokoknya SMP di Pamulang, ini aku ingat. Jadi 300.000 itu zaman SMP gede banget kan gitu ya. Jadi mamaku tuh nggak tahu pas dengar 300.000 itu dia cuma bilang gini, udah bawa aja bu, bawa aja. Saya nggak urusin kayak gitu. Jadi karena mama saya sebelumnya sudah pernah bilang jangan pernah bawa motor. Karena waktu itu dia tahu gitu, saya bawa motor diam-diam tuh dia tahu gitu. Tapi dia selalu bilang saya jangan pernah bawa motor. Kenapa? Nah, kita nggak punya motor. Jangan sampai nanti motornya rusak, kita ganti motor orang bisa, tapi kita nggak bisa punya motor gitu. Maksudnya kita nggak punya motor, tapi kita bisa ganti motor orang yang rusak. Jadi mama saya selalu bilang gitu supaya jangan ngerepotin orang lain. Nah intinya saya tetap jugul kan, saya tetap buat sampai akhirnya nabrak gitu. Kemudian pada saat itu terjadi saya pulang ke rumah, terus gue kayak berdoa gitu, bertelut nangis gitu. Ingat banget gue SMP terus bertelut nangis, kayak bilang Tuhan tolong kasih jalan keluar. Ini dari mana dia 300.000 saya bayar.
gue janji nggak akan bawa motor lagi gitu. Gue janji nggak bakal bawa motor lagi sampai punya SIM lagi gini. Pokoknya janji lah, semua gue janji yang manis-manis sama Tuhan. Dan bicara soal power of the pivot gitu ya, kadang-kadang situasi yang mungkin mencekam, situasi yang menyusahkan, kayak tadi Ocha bilang ketika dijamret jadi lari kenceng banget gitu. Ya subconscious kita itu bisa kadang-kadang hal-hal yang kita nggak pikirkan akan terjadi, akhirnya kita buat gitu. Kenapa? Kita pengen berusaha lah gitu untuk keluar dari situasi atau keadaan yang nggak bagus gitu. Kalau mungkin pada saat saya waktu itu saya berdoa, saya nangis, saya berdoa gitu supaya bisa keluar dari keadaan yang nggak bagus itu gitu. Dan aku melihat kejadian si Yehuda ini ketika dia berusaha untuk gantiin Benyamin gitu ya, dia berusaha buat gantiin Benyamin gitu. Aku rasa ini bukan side di mana dia mau jadi sok hero, jadi sok pahlawan. Ketika tadi ya mungkin ketika Bang Esron bilang selfish jadi selfless, somehow gitu ya, mungkin bisa jadi juga gitu ya, selfish jadi selfless, dia berubah, bertobat gitu, transform. Kita setuju ya pelajaran dari minggu lalu. Tapi yang aku lihat di sini adalah bagaimana ketika keadaan ini membentuk seseorang. Kenapa? Aku lihat poinnya di sini bagaimana bahwa Tuhan tuh nggak pernah langsung bilang kayak, kamu itu berdosa loh gitu. Kayak, ini dosa kamu gitu. No. Tuhan nggak pernah bilang ini dosa kamu gitu. Tuhan udah tahu kita berbuat dosa. Sama kayak mama aku. Mamaku udah bilang gitu berulang kali. Jangan gitu. Walaupun dia nggak pernah lihat mungkin aku bawa motor atau langsung pas aku lagi bawa motor dia langsung bilang, turun jangan bawa motor gitu. Dia nggak pernah bilang gitu mamaku. Tapi dia sudah kasih tahu, dia sudah kasih advice, dia sudah kasih tindakan prevention supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa kayak gitu. Dan ini aku ingat kayak kenapa Tuhan kasih keadaan atau situasi seperti ini sebetulnya untuk bawa mereka, for bringing them back sama Tuhan kayak gitu. This is the chance gitu. Justru dengan keadaan situasi inilah mereka dibawa kembali kepada Tuhan sebetulnya gitu. Ini poin yang aku lihat. Jadi ketika kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kok pointing dosa-dosa saya ya? Kenapa Tuhan benci banget? Kenapa Tuhan ninggalin saya gitu? No gitu. Sebetulnya dosa-dosa itulah yang membuat kita sulit. Sebetulnya karena saya bawa motor ilegal itulah, saya belum punya capacity di situ. Saya paksakan diri saya, akhirnya saya nabrak. Benar nggak sih? Bukan karena saya nggak bisa bawa motor, atau bukan karena saya mungkin udah punya SIM terus saya bawa motor orang, no gitu. Tapi karena saya belum punya capacity di situ, saya udah tahu itu salah, tapi saya masih tetap lakukan. Akhirnya situasi itu yang membuat saya nabrak, ya kan? Membuat diri saya jadi nggak nyaman, dan saya harus bayar 300.000 itu gitu. Jadi kadang-kadang kita saya berpikir itu seperti itu gitu. Saya yakin kita pernah di posisi seperti ini gitu. Dengan kebodohan kita, dengan kekurangan saya, bahkan kejugulan saya, apa sih bahasa Indonesia kejugulan tuh, keras kepala saya mungkin gitu ya, yang sudah mungkin seringkali Tuhan udah kasih advice gitu untuk lewat kepada saya gitu, lewat orang-orang sekitar saya untuk berubah sebetulnya, sampai akhirnya situasi mencekam itu gitu ya, kayak judul pelajaran kita malam ini, a tight situation gitu. Situasi yang kita buat sendiri sebetulnya gitu. Karena karena dosa kita udah kita buat pile up terus, menumpuk terus. Akhirnya itu buat kita nggak nyaman. Dan buat kita akhirnya datang dan lari kepada Tuhan. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang di sini yang aku lihat poinnya adalah ketika poinnya di sini adalah bahwa Tuhan mungkin ada 1-2 poin di mana dia pointing dosa kita. Ya, dia pengen supaya kita supaya kita berhenti melakukan dosa itu. Tapi ada juga poin di mana somehow dia cuma permit, dia cuma allow kita untuk terus lanjutkan apa yang mungkin kita pikir itu benar, bahkan dosa-dosa yang kita rasa itu enak, sampai poin di mana kita ngerasa itu menjadi sebuah kesesakan, menjadi sebuah kesusahan. Kita bisa lihat ketika kesusahan ini akhirnya disitulah tadi Bang Esron bilang jadi transform gitu. Yang dulunya selfish, mereka cuma mikirin diri mereka sendiri, ya, nggak peduli sama adik mereka. Sampai akhirnya selfless. Sekarang mereka mau berkorban untuk orang lain.
ya kan? Jadi Tuhan selalu bekerja ya bro ya? Tuhan selalu bekerja ya? Yes Bang, aku rasa seperti itu gitu. Ya kan? Sebenarnya kita udah tahu kan, lu udah sadar kan, ini nggak boleh kayak gitu kan? Tapi Tuhan biarin aja Bang. Gitu, betul. Ya. Kadang mungkin ada, maksudnya gini, apa setiap kayak TNC-nya gitu, terms and condition-nya berbeda-beda gitu. Mungkin ada orang yang harus kayak dijitak dulu, ya kan? Atau dibikin ombak dulu, harus ditelan ikan besar dulu kayak Yunus gitu. Iya betul. Mungkin baru nyadar kayak gitu. Tapi semua untuk kebaikan kita ya. Yes. 11-12. Tapi kalau ini kan mungkin keadaannya ketika dia ngelihat adiknya harus dikorbankan kan. Ketika dia harus harus dikorbankan, makanya oke. Baru berubah. Gak bisa nih. Gua gitu. Jadi kalau aku ngerasa seperti itu gitu. Tuhan kadang-kadang izinkan, mungkin ada satu poin, ada satu situasi di mana Tuhan bilang, stop, itu nggak bagus untuk kamu. Tapi ada juga poin di mana Tuhan masih kasih limit, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita sebenarnya untuk berubah tanpa Tuhan harus bilang stop dulu. Supaya kita sadar sendiri seperti itu. Itu poin pertama. Terus poin yang kedua adalah yang di sini aku lihat bahwa yang tadi aku bilang bahwa kehidupan di sini ada Yesus lagi gitu yang aku dapat. Ketika Yehuda ini mau berkorban gitu ya untuk Benyamin gitu, aku jadi ingat gitu bahwa kasihnya Yesus tuh seperti itu sih kalau aku lihat ya. Gimana ya, mungkin aku nggak bisa ungkapkan bahwa kehidupan selfless tadi yang kayak tadi Bang Esran bilang, dan selfless itu kehidupan yang nggak memperdulikan diri sendiri, itu bagian dari kehidupan kekristenan yang seharusnya sebetulnya gitu. Ketika kita mengutamakan orang lain ya, kepentingan orang lain dibanding kepentingan saya kayak gitu. Dan kalau kita sadar seperti yang Matius katakan gitu ya, semakin hari orang tuh akan semakin selfish, orang tuh akan semakin cinta diri. Ya, nggak bicara cuma dari kerjaan, bicara dari uang, bicara dari karir, bicara dari sekolah, ya kan? Iya. Maksudnya selalu dunia ini menawarkan sesuatu yang ya pikirin dulu lah gitu. Ngapain juga pikirin orang lain kayak gitu. Maksudnya dunia ini tuh mengattract ya, menawarkan hal-hal di mana bahwa memikirkan kepentingan orang lain itu hal yang kesekian, bukan nomor yang 2, bukan nomor 3, tapi hal yang kesekian. Seperti itu. Jadi mungkin karena loneliness kali ya bro ya, selfish itu. Jadi dia merasa butuh validasi dari orang sehingga dia, gue harus kelihatan keren kayak gitu, gue harus kelihatan bagus, gue harus proven. Jadi dia nggak peduliin orang. Itu kayaknya emang kenapa sih orang selfish gitu bro? Aku bingung sih Bang. Karena loneliness atau karena apa sih menurut kamu? Kalau loneliness sih aku kurang get sih Bang ya. Tapi kalau aku lihat maksudnya kenapa dunia ini makin ke sini, aku rasa selain dari nubuatan gitu ya, Matius sudah katakan itu nubuatan, orang akan semakin cinta diri gitu. Yang keduanya kalau aku lihat karena situasi sekarang semuanya menawarkan seperti itu gitu. Maksudnya berapa banyak sih orang yang mau jadi volunteer untuk donor darahnya gitu. Berapa banyak sih orang yang mau volunteer kasih rambutnya untuk didonate kayak gitu. Maksudnya ada banyak lah hal-hal ya ini selain donasi gitu. Cuman yang aku pikir bahwa karena itu nggak dianggap penting gitu. Karena nggak dianggap penting soal mementingkan orang lain gitu. Ada term namanya altruistik ya. Kalau pernah lihat altruistik. Dan altruistik ini term di mana bahwa ketika mementingkan kepentingan orang lain dibanding diri sendiri kayak gitu. Dan aku lihat ini kayaknya cuma Yesus deh gitu. Cuma Yesus deh yang dari dulu selalu membuat hal ini gitu. Karena kalau teman-teman tahu, even disciple gitu ya, even murid-murid Yesus, kalau baca nanti di Matius ada, di Babel tadi kita boleh buka bahwa
ada satu momen di mana murid-muridnya Yesus ini berkata gitu, Tuhan, kita udah buat ini, kita udah buat itu gitu. Kira-kira apa yang akan kita dapat? Selfish lagi. Yes, ini yang udah setiap hari bareng-bareng sama Yesus gitu, Bang. Masih selfish juga. Mereka masih nggak sadar bahwa apa ya? Mengikuti Yesus itu membutuhkan penyangkalan diri gitu, membutuhkan benar-benar mati diri lah, bisa dibilang seperti itu gitu. Tapi apa yang mereka pikirkan bahwa mereka akan dapat apa ya, kenyamanan, posisi dan sebagainya gitu, karena mereka pikir masih Yesus sebagai raja di dunia ini gitu. Pada saat itu gitu konteksnya. Jadi maksud aku gini, itu hal yang sangat normal. Ketika kita berpikir, ya pastinya kita berpikir buat diri kita sendiri dulu dong, ya kan? Kita kerja untuk memenuhi diri sendiri dulu dong, baru orang lain. There's nothing wrong untuk hal itu gitu. Tapi ketika kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban untuk membantu orang lain, kewajiban untuk sacrifice something bagi orang lain, apapun itu ya, waktu, tenaga, harta, untuk orang lain, aku rasa itu out of the track deh gitu. Itu bukan jalannya Yesus, bukan gayanya Yesus gitu. Jadi mungkin itu satu poin lagi ketika lihat dari Yehuda, ya, ini bicara tentang keselflessannya Yehuda tadi buat Benyamin gitu. Aku rasa ini menjadi sebuah peringatan lagi, peringatan buat kita agar kita boleh belajar untuk sacrifice something untuk orang-orang sekitar kita gitu. Karena banyak hal yang kita bisa buat. Gimana cara menumbuhkan itu? Ya dengan latihan sih, dengan latihan pastinya, aja gitu. Karena sama kayak faith gitu ya. Kita bicara hal yang paling simple lah, yang gratis dulu deh, tentang grace yang kita bahas minggu lalu. Grace itu kita dapat gratis, ya nggak sih? Kasih karunia itu kita dapat gratis. Pertanyaannya sudah berapa persen? Sudah berapa banyak? Sudah berapa kali saya pernah kasih tahu grace ini untuk orang-orang di sekitar saya? Jangan bilang di luar sana deh, di sekitar saya dulu. Berapa kali saya pernah cerita tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan? Mungkin bisa dihitung pakai jari ya. Atau bahkan saya masih takut, saya masih malu, saya masih ragu untuk share itu untuk orang lain. Padahal kalau kita sama-sama tahu, grace ini kita dapat free, kita dapat gratis. Gitu. Dan di Roma bilang, siapa yang akan menyampaikannya kalau nggak ada orang yang menyampaikan? Bagaimana mereka bisa tahu kalau nggak ada yang menyampaikannya? Kan kayak gitu. Jadi aku rasa itu dimulai lah gitu. Kita nggak akan bisa berpikir kita bisa lari maraton 1 kilometer kalau kita nggak bisa belajar, kalau kita nggak mau mulai untuk lari dari 50 meter, 100 meter. Gitu. Tinggal kita buat aja to-do list-nya, action-nya dulu gitu. Mulai dari sacrifice, mungkin dari banyak lah gitu ya tekniknya. Kayak Ocha gitu ya, berapa kali buat kegiatan rutin, bahkan kayak grow juga waktu ulang tahun kita kemarin. Aku rasa itu salah satu cara di mana kita memulai gitu. Walaupun ini mungkin secara keseluruhan ya, secara rame-rame kegiatannya. Tapi ketika kita sudah mulai gitu, kita sudah tahu prinsipnya bagaimana untuk berbagi kepada orang lain, share something sama orang lain gitu. Aku rasa itu kan menjadi sebuah habits gitu. Dan kita bisa mulai sebenarnya dari diri kita sendiri. Hal-hal simple. Mungkin bawa makanan untuk OB kita. Ya kan? Jangan-jangan kita nggak tahu nama OB kita siapa, atau kita nggak pernah ngobrol sama OB kita siapa, atau satpam di rumah kita siapa kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara, ada banyak chance di mana kita bisa berbagi untuk menunjukkan kasihnya Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Banyak orang-orang yang bilang, oke, saya mau pelayanan, saya mau jadi misionaris ke Afrika, ke Ethiopia, buat bantu anak-anak yang mungkin busung lapar ya, kurang makan dan segala macam. Tapi pertanyaan, apakah kita sudah mulai berbagi itu untuk lingkungan di sekitar saya? Atau mungkin kalau ada panti asuhan di sekitar saya? Kadang-kadang kita ini mau jadi afiliator dalam iman. Ya. Kita mau jadi cepat kaya dalam iman gitu. Tapi kita nggak mau mulai dari sebuah hal yang kecil. Kita nggak mau invest dari suatu hal yang kecil. Kita nggak mau taruh
pelatihan iman dari sesuatu yang kecil gitu. Untuk sacrifice gaji kita mungkin 50.000, 100.000 untuk berbagi kepada orang lain, mungkin itu kayaknya bukan suatu hal yang luar biasa deh buat kita gitu. Tapi kita maunya langsung oke, bisa ikut pelayanan internasional, ya kan? Atau mungkin kita bikin KKR di GBK kayak gitu. I mean, there's nothing wrong, nggak ada yang salah tentang harapan atau goal seperti itu gitu. Tapi kita pernah dengar ya, Allah bisa karena biasa kayak gitu. Gimana kita bisa bermimpi, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan bilang apa? Faithful to the least, dibilang. Setialah terhadap perkara-perkara yang kecil, maka kamu akan dimampukan untuk perkara yang besar. Jadi mungkin sulit gitu. Mungkin sulit kalau kita sekarang berpikir, oh berat banget mau ngasih 1 juta setiap bulan untuk beasiswa anak sekolah gitu contohnya, atau untuk bantu yayasan apa atau panti asuhan apa gitu. Tapi it's okay. Mulai dari 10.000, 100.000 per bulan, no worries gitu. Kalau kita sudah setia sama perkara kecil, Tuhan akan mampukan kita untuk bisa handle perkara-perkara yang besar, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi mungkin itu sih 2 poin Bang yang aku mau emphasize ya. Tadi apa yang sudah Bang Saran share tuh luar biasa buat aku pribadi malam hari ini, tapi aku cuma mau emphasize soal sacrifice something gitu. Sebagaimana Yesus sudah tunjukkan. Bahkan Yesus dia berdoa untuk murid-muridnya gitu. Yesus doain murid-muridnya gitu. Apakah hal simpel itu juga kita sudah buat? Pernah nggak saya doain teman saya? Pernah nggak saya doain OB saya? Atau saya doain satpam saya? That's simple gitu. Hal simple kalau menurut aku. Pertanyaannya, apakah saya mau mulai? Kalau belum, apakah saya mau mulai? Mungkin itu PR buat saya dan kita masing-masing. Iya. Again the point tadi ya, waktu Bang Stephen bilang kalau ada leveling Tuhan Yesus tuh mengingatkan kita ya, berdasarkan kadar kebebalan lah bisa dibilang. Mungkin pas Bang Stephen lagi naik motor tuh Tuhan Yesus sudah bilang dari hatinya Stephen, jangan naik motor, lu kan nggak punya SIM. Tapi tetap aja mungkin di bawah motor ya kan. Baru ada level lagi untuk mengingatkan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau gue lihat ya dari poin pertama Bang Stephen tadi, lebih baik kita cepat sadar semakin bagus guys ya. Jangan sampai Tuhan pakai caranya yang paling berat lah untuk kita bisa untuk kita bisa akhirnya sadar kayak gitu. Makanya start dengan perkara-perkara kecil kayak gitu. Aku secara pribadi juga berusaha untuk memperhatikan hal kecil ya dalam hidup ya. Jangan sampai hal besar dulu terjadi kayak gitu, kayak misalnya dari makanan, dari gaya hidup, dari cara berpikir ya, apapun itu tuh kita harus berusaha untuk sadar kayak gitu. Jangan sampai sakit dulu nih baru akhirnya makan sehat, atau sampai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dulu baru kita sadar akan kesehatan ya, baru kita olahraga, baru kita ini ya. Ada banyak hal sebenarnya pembelajaran yang kita ambil. Sebenarnya Tuhan udah bilang kan kayak ini nggak boleh, tapi kita kadang suka mengabaikan kan hati kecil kita itu ketika Tuhan bilang. Akhirnya kadarnya naik tuh ya, oke, Tuhan pakai cara ini, oke. Akhirnya hal yang berat yang menyadarkan kita ya. Poin kedua tadi menanggapi dari Bang Stephen juga ya, kita harus sacrifice ya. Sacrifice itu penting untuk kita bisa selfless lah ya, kita berusaha untuk tidak memikirkan diri sendiri, karena nggak akan pernah ada puasnya sih guys kalau menurut gue. Mau kita kejar apapun ya, impian atau kehidupan kita, mau memuaskan diri kita, itu nggak akan pernah ada puasnya dan nggak akan pernah ada habis-habisnya ya. Firman Tuhan bilang kayak semuanya itu jadi sia-sia kalau kita cuma ngejarin diri kita sendiri ya. Segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Makanya ayo kita berusaha untuk membuat impact lah ya, mulai dari yang kecil sampai akhirnya nanti perkara-perkara besar terjadi. Ya aku belajar dari Yusuf
dia selalu setia dalam perkara-perkara kecil. Dia nggak tiba-tiba jadi raja, guys. Ya, dia perkara kecil dia setia dulu, dia jujur. Ya, ketika jadi pembantu dia setia, dia nggak memandang pembantu itu sebagai sesuatu yang hal receh kayak gitu, tapi dia setia. Ya. Dia bersihkan rumahnya Tante Potifar, dia menjadi pembantu yang terbaik. Ya. Ketika ada cobaan, dia digoda sama Tante Potifar, dia juga setia. Ya, dia tetap sadar, oh, gue nggak boleh kayak gini. Sampai akhirnya Tuhan berikan perkara-perkara besar. So, let's start from hal-hal kecil, guys. Dari cara kita hidup, cara kita memberi, cara kita melihat orang lain, ya, apakah kita memandang OB ini sesuatu yang nggak penting. Kalau kita lihat orang kaya atau bos kita, sesuatu yang penting. Ya, melihat OB atau orang yang bisa dibilang di bawah, kita nggak notice kayak gitu. Padahal kita harusnya never looking up or looking down setiap orang gitu. Semua sama aja. Mau orang di bawah atau orang di atas ya. Nah, itu juga kita harus sadar kayak gitu. Kadang-kala kita suka apa ya? Meleveling orang kayak gitu. Wah, kalau orang susah mah nggak usah lah, gue pikirin. Nggak penting juga buat gue. Oh, kalau ini gue butuh nih orang kayak gini, gue deketin lah kayak gitu. Nah, itu juga kadang-kadang kita suka nggak sadar. Ya, kita harus sacrifice ya kepada setiap orang yang membutuhkan ya dengan tulus sih ya menurut aku. Itu sih, thank you ya Bang Steven. Oke, ada lagi guys? Ya. Kayaknya udah semua. Kayaknya udah semua udah deh. Ya. Oke, aku balikin lagi ya ke MC kita. Ya, Ellen. Ya, thank you ya Bang Esron. Thank you teman-teman semua atas sharingnya. Sekarang kita masuk ke sesi doa ya. Sebentar aku share screen. Ada yang mau didoakan? Boleh di mention atau diketik kolom chat. Tadi untuk Sophie ya. Enggak. Ferry kemana ya? Ferry ada yang tahu nggak nih? Ivan ya? Info nggak? Besok lah gue chat. Oke. Desi Tariga udah keluar ya, PET scan-nya udah aman, kita buat Febrina ya. Oh, Ferry berarti kita doain lagi ya. Japri di grup, Japri, aku chat di grup tuh, Alden lagi sakit, Desi Tarigan kakinya lagi bengkak, jadi susah jalan, Senin mau check up ke dokter. Oke. Grup mana lu chatnya? Di chat Zoom. Oh, bacain dong, bacain aja. Lupa ketik gitu. Tadi siapa? Desi Tarigan ya. Desi Tarigan, apa? Dia sakit. Bengkak. Efek dari PET scan itu kayaknya. Ya. Jadi susah jalan. Senin mau check up ke dokter. Dia sakit gigi ya? Terus siapa lagi? Ya.
Kuliah ya, ini ya. Steven masih ya? Masih. Gua nanya, gua jawab sendiri ya. Oh, minta tolong didoakan. Boleh. Apa namanya? Bapak tua. Apa sih bapak tua tuh? Om. Meninggal barusan. Tadi siang infonya. Tadi pagi deh, sorry. Cuma infonya aku baru dapat siang. Omku baru meninggal. Ini abangnya bapak. Berduka cita ya. Bapak tua aku. Iya. Terima kasih. Vera, ada yang mau didoakan? Paket orang muda aku. Udah di situ. Bang Esron? Aku udah. Paket orang muda juga. Oke, baik. Enggak. Aku oke kok. Enggak ada. Tania? Boleh deh, Kak, tentang kuliahnya. Kuliahan ya? Iya. Oke. Udah ya, ada lagi? Kak, ada tambahan nggak? Kuliah, gue Lan. Kuliah, ya. Tesis. Yang kemarin pekerjaan? Masih? Udah Udah ya. gue tolak. Right. Siapa yang mau berdoa? Desi, boleh. Desi sama Ocha. Vera minggu depan ya, Kak. Aku apa? Aku Lead jadi apa? BS. Oke, Ca. Bentar, ini gua ganti dulu susunannya ya, biar Ocha nggak mendoakan diri sendiri. Desi dulu, dari Sofi sampai Ocha, sisanya Ocha. Banyak banget gue. Bener dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, iya, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Bener, gue udah gitu. Desi 1 sampai 6, Ocha 7 sampai 13. Ya udah, yuk. Kan. Yuk. Mari teman-teman, kita satukan hati, arahkan hati kita kepada Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak untuk Bible Study hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang memberkati setiap kami.
Berdoa supaya apa yang boleh kami pelajari Tuhan, itu boleh menguatkan setiap kami, apapun situasi sulit yang mungkin saat ini kami hadapi, biarlah kami selalu berlari hanya kepadamu, kami selalu mengandalkan Engkau, dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami sanggup melalui situasi-situasi sulit yang ada. Bapa, malam hari ini kami juga rindu berdoa bagi kami semua, Tuhan, berdoa buat Sophie, untuk pergumulannya yang saat ini dihadapi. Bapak, Engkaulah sumber jalan keluar bagi setiap permasalahan kami, pergumulan kami. Berdoa supaya Engkau yang menuntun Sophie, Tuhan, untuk jalan keluar yang ia perlukan, Engkau yang memberikan dia kekuatan yang dia perlukan untuk melewati pergumulan tersebut, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan hikmat yang dia perlukan, Tuhan, untuk bisa keluar dari pergumulannya. Berdoa biar dia boleh terus makin mengandalkan Engkau dalam melalui proses ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, juga untuk Sophie. Kami juga berdoa untuk Kak Arta, Tuhan, kalau kemarin kami dengar dia punya pergumulan juga dengan hubungan di rekan kerja, berdoa supaya Engkau yang memberikan juga kesabaran buat Kak Arta, berikan dia kebijaksanaan juga menghadapi mungkin orang yang menurut dia tipe orang sulit. Tuhan, berikan dia hikmat yang diperlukannya untuk bisa menghadapi orang-orang tersebut, dan biarlah dalam situasi sulit itu, Tuhan, Kak Arta juga bisa memberikan sikap yang terbaik oleh karena hikmat yang daripadamu, supaya dia pun tetap bisa menjadi garam dan terang di tempat kerjanya. Berdoa untuk Koferi, Tuhan, kalau masih sakit keluarganya, berdoa supaya disembuhkan oleh bulu-bulurmu, Tuhan, keluarga Koferi boleh sembuh. Kau juga yang memberikan Koferi kesabaran, ekstra kesabaran dalam masalah apapun yang ia hadapi. Tentu saja kami berdoa, Tuhan, biar tangan Tuhan yang menolong Koferi untuk bisa menyelesaikan juga setiap masalah yang ada. Berdoa juga bagi adik kami di Sitarigan, Tuhan. Terima kasih kalau kemarin sudah menyelesaikan PET scan-nya, dan kalau hari ini, saat ini Tuhan ada efek samping dari PET scan sehingga kondisi kakinya sedang bengkak atau susah jalan. Tuhan, Engkaulah penyempurna kesembuhan bagi Desi Tarigan. Berdoa biarlah oleh bilu-bilu Tuhan menyempurnakan kesehatannya. Tolong Tuhan, berkati Tuhan kondisi kakinya, fisiknya, seluruhnya Tuhan, supaya bisa sembuh kembali, bisa sehat kembali, dan tidak ada lagi efek samping lainnya Tuhan, tidak ada lagi mungkin gejala-gejala lain yang timbul di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendukung saudari kami ini Tuhan. Berdoa juga untuk Alden, Bapak, yang kemarin juga ada tindakan dokter gigi yang membuat giginya juga gusinya bengkak. Berdoa untuk kesembuhannya Tuhan, supaya bisa aktivitas lagi dengan baik, tidak terganggu apapun oleh karena masalah di giginya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Ocha untuk perkuliahan, untuk kelancaran tesisnya, Engkau yang memberkati semuanya Tuhan, perkuliahan jadwal bimbingan tesisnya Tuhan yang sertai supaya tidak bentrok sama hari sabatnya Tuhan. Berdoa supaya Ocha bisa lulus tepat waktu seperti yang dia harapkan, seperti yang dia cita-citakan di tahun ini. Dan kami juga mendukung dia untuk rencana-rencana ke depan. Tuhan, Engkau yang mengetahui personal struggle-nya Ocha, Engkau yang menuntun dia, Engkau yang menolong dia, Engkau yang memberikan hikmat yang dia perlukan, Engkau yang memberkati semua Tuhan yang saat ini anakmu ini sedang jalan. Terima kasih Bapak. Dan doa selanjutnya akan dilanjutkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali pada kesempatan malam hari ini kami dapat bersama-sama belajar dan berdoa juga dan sharing juga. Tuhan Yesus, kami akan menyampaikan permohonan kiranya Engkau mengampuni kami ya Bapa untuk segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kami mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam hidup kami yang sering membuat terluka, bahkan membuat kami
kami menghindari Engkau, menjauh darimu. Kami bersyukur sekali Engkau selalu mengingatkan kami untuk kembali kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur untuk sahabat kami Ellen dengan hasil COVID-nya yang sudah negatif. Kami bersyukur sekali, semoga Ellen ke depannya bisa jaga kesehatan, bisa dengan bijaksana mengatur pola hidupnya, segala aktivitas yang dia lakukan juga, supaya dia bisa sehat selalu dan melakukan aktivitasnya dengan bersukacita. Kami mau juga berdoa buat emak. Kami mendengar kondisinya sekarang sedang kurang sehat. Kiranya Engkau menjamah tubuhnya ya Bapa, memberikan dia sukacita yang datangnya daripadamu, supaya pikirannya boleh sehat kembali, boleh bersukacita kembali, karena kami rindu, yang kami ketahui juga bahwa emak selalu ceria, dan kami juga berharap semoga emak menjalani hari-harinya dengan penyertaan-Mu, dengan keadaan yang lebih baik hari demi harinya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Stephen yang baru saja mengalami duka cita ya Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan sukacita nanti di pagi yang cerah ketika Bapak tuanya boleh bangkit bersama-sama untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Berkati juga keluarga yang ditinggalkan supaya mereka dapat diberikan kekuatan, supaya mereka dapat diberikan penghiburan yang datangnya daripadamu saja, sehingga duka cita ini boleh berlalu dengan sukacita yang berasal daripadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik kami Cika, kiranya Engkau memberkati dia dalam perkuliahannya dan segala laporannya, supaya boleh dia bisa lulus dengan nilai terbaik sesuai dengan usahanya ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Desi, Engkau kiranya memberkati dia dalam perkuliahannya dan segala yang dicita-citakannya, segala rencananya, segala pergumulannya. Kami mohon kiranya Engkau yang mengetahui lebih dalam daripada kami semua ya Bapa, dan Engkau juga yang akan memberikan solusi dari segala hal pergumulan yang sedang dia hadapi. Kami mohon juga berikan dia kesehatan, kebijaksanaan dalam melakukan segala aktivitasnya ya Bapak, supaya dia dapat menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Tania. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan Tania untuk join pada malam hari ini. Semoga kedepannya juga dia dapat bersama-sama dengan kami menjadi belajar bersama-sama Alkitab, sehingga pemahaman-pemahaman kebenaran yang didapatkan boleh sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami juga mau berdoa untuk di sini orang-orang yang merindukan pasangan hidup. Kami mohon supaya Engkau memberikan pasangan hidup yang terbaik, yang semakin menuntun kami bersama-sama untuk menjalani hidup yang baik, yang benar, yang sesuai dengan yang Kau kehendaki, sehingga boleh surga menjadi bagian dari kehidupan kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pekerjaan, kesehatan, dan Grow Bible Study juga. Kami berharap semoga semua member yang pernah join, semua yang mau join juga dapat diberikan kerinduan untuk mempelajari kebenaran-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga supaya segala sesuatu yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat, dan kami berdoa semoga semuanya kebenaran ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kita diberikan kekuatan juga, kesehatan dalam kondisi pandemi ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk perang yang sedang terjadi di Ukraina dan Rusia. Kami mohon kiranya Engkau memberikan yang terbaik untuk kondisi ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber dari segalanya yang mengetahui apa yang terbaik untuk dunia ini ya Bapak. Kami mohon pada saat akhir zaman ini, kami mohon kiranya Engkau menjadikan kami anak muda yang benar-benar memiliki integritas, yang takut akan Engkau, yang benar-benar sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran-Mu ya Bapak. Kami mohon supaya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi tiang-tiang kebenaran, dapat menjadi berkat dimanapun kami berada.
Terima kasih ya Bapak, sepanjang malam hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Sophie yang baru saja berulang tahun. Kami bersuka cita Engkau telah percayakan umur yang baru untuk dia. Kami mohon Engkau kiranya membantu dia, memberikan penghiburan kepadanya ya Bapak, untuk segala pergumulan yang dia sedang hadapi. Kiranya Engkau yang memenangkan dia, membantu dia untuk menemukan setiap solusi dari segala masalah yang sedang dihadapi. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kita photoshoot dulu sebentar. Yang bisa buka kamera, boleh dibuka ya kameranya. Aku reaction ya. Oke, baik. Siap. Siapa yang ambil? Lu? Gue juga bisa sih. 1, 2. Tunggu, siapa yang ambil nih? Lu atau gue, Kak? Boleh. Oke, Lu. siap. 1, 2, 3. Layar dulu. Bentar. Lupa. Apa ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Karena Sophie hari ini berulang tahun, kita Silahkan akan ritual. menyanyikan lagu dangdut koplo. Ya. Kemarin teh utanya. Iya, maaf kemarin kita nggak ada Bible study. Iya, nggak. Mana bolunya enak, Sof? Geng Maret. Ternyata gue ada temen. Oh iya, deketan sama Ellen. Iya, belum dimakan teh. Kan ini apa? Tadi kayak udah kenyang gitu kan. Ya, udah deh buat besok aja. Gitu. Ellie Kids! Click here to subscribe! Panjang loh 30 menit. Jadi intronya panjang, gue udah siap gitu. Lebih kayak malam Natal.